Hey semua, welcome to my channel. This is with Miss You. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Senang banget aku kembali hadir bersama di tengah-tengah kalian semua. Pada kali ini tentunya kita bakalan tetap bahas segala sesuatu anything yang edukatif, inspiratif, dan berfaedah. Nah, bahasan kita yang kali ini juga merupakan requestan dari beberapa orang sekelilingku, dari banyak orang, malah ya dari dulu sampai sekarang tetap terus tanya-tanya ke aku. Nah, secara aku guru juga pendidik dan juga motivator di beberapa tempat. Sombong amat. Aku sering bina-bina muridku untuk mengikuti ajang kompetisi, kontes-kontes public speaking, lomba-lomba, ambassador, cerdas cermat, dan segalanya yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Nah, di sana banyak yang orang mahasiswa dan juga beberapa kalangan tanya ke aku gimana caranya mendidik mereka biar bisa mereka tampil pede di depan umum, ya nggak nervous ketika tampil itu dan sampai bisa dapat juara. Nah, sebenarnya itu adalah ada yang namanya trik ya, cara super dari aku gimana biar caranya kalian bisa ngilangin demam panggung atau rasa nervous tampil di depan umum. Ya, yaitu cara super gimana biar kalian nggak kagok, nggak nervous kalau kalian mau speaking di depan publik. Itu harus ikutin beberapa langkah yang akan aku kasih tahu kali ini ya. Langkahnya nggak ribet-ribet ya, jika kalian mau aplikasiin itu sebenarnya semuanya berawal dari diri sendiri ya, berakar dari diri sendiri. Yang pertama harus kita tahu adalah kalau kita menjadi pembicara yang baik, tentunya kita harus juga menjadi pembaca yang baik. Nah, maka dari itu, sebelum kita menjadi pembicara, kita harus punya yang namanya konten. Ya, harus tahu apa yang bakalan kita sampaikan di depan umum dan harus menguasai materi dan konten yang sangat-sangat spesifiknya sehingga kalian itu bisa tampil percaya diri di depan umum. Nah, kenapa sebelum kita menjadi public speaker, ngomong di depan umum, konten itu sangat penting teman-teman. Ayo, kenapa? Ya iyalah, kalau kalian nggak belajar, kalau kalian nggak baca, kalau kalian nggak searching dimanapun itu, kalian mau ngomong apa di depan umum coba? Nah, oke nggak? Nah, kalau kita mau bisa nggak nervous di depan umum, satu hal yang sangat penting adalah kalian harus punya bahan pembicaraan yang menarik. Kalian harus terlihat mahir di bidang yang kalian bahas. Misalnya kalau kalian mau bahas tentang kesehatan gitu, misalnya kalian mau bahas tentang COVID-19 gitu, di depan umum ada tugas misalnya presentasi dari dosen, dari guru kalian harus mahir di bidang itu. Kalian harus benar-benar mencari sumber-sumber, kalian harus mengerti apa yang kalian omongin. Itu artinya kalian harus kuasai konsep dan konten itu. Jangan yang ecek-ecek, jangan sekedar saja kalian copy paste sumber-sumber itu lalu kalian omongin di depan umum, tapi kalian tidak isikan opini, tidak masukkan fakta, dan juga tidak berargumen sekuat-kuatnya tentang konten itu. Maka pembicaraan kalian juga ya sekedar aja gitu, nggak bakalan yang mau dengerin gitu. Selain itu juga aku ini bakalan sering banget terapin sekapanpun aku ngomong di depan umum, yaitu adalah ya karisma. Nah, ini nggak susah sih sebenarnya ya, karena kalau dibilang setiap orang punya karisma atau enggak itu aku nggak tahu ya. Tapi kalau karisma itu bisa kita ciptain, aku yakin ya. Jadi meskipun misalnya kalau kalian merasa diri kalian tuh nggak punya karisma, waduh aku nggak ada karisma, kalau ngomong di depan umum nggak ada yang ngerungin aku, kalau mau ngomong nggak ada yang notice ke penampilan aku gitu misalnya. Mending itu dibuang aja deh ya ke teman-teman semua. Karisma itu bisa kita buat sebenarnya. Nah, gimana caranya menciptakan karisma di diri kalian? Ini tips dari aku ya. Karisma itu kan identik dengan tampilan kalian di depan umum. Menarik apa enggak kalian untuk dilihat? Menarik apa enggak kalian untuk didengar? Nah, yang paling penting harus kalian lakuin adalah kalian harus perhatikan outlooking kalian ketika kalian mau tampil di depan umum. Outlooking itu ya wajah kalian, tubuh kalian, pakaian kalian, outfit kalian, dandanan kalian. Itu sangat berperan kalau kita pengen jadi public speaker. Nggak lucu ya kalau seorang public speaker itu tampilnya cengengesan di depan umum, rambutnya diorak-arik, obrak-abrik, bajunya apa namanya tuh odong-odong, bolong-bolong sana sini, kan nggak disegani gitu kalau kamu mau ngomong di depan umum. Jadi outlooking itu sangat penting buat menciptakan karisma.
Nah, selain outlooking juga ada yang namanya adalah gaya bicara. Nah, setiap orang tuh pasti punya karakter, dan karakter itu pasti akan menyimpulkan gimana gaya bicara orang itu sendiri. Ini nggak bisa kita buat-buat tentunya ya. Kalau gaya bicara itu biasanya dia udah natural ya, coming from your inside, jadi nggak bisa dibuat-buat, tapi bisa kita latih gaya bicara supaya menarik itu didengar, menarik dilihat, cantik dilihat. Kalau kamu itu ngomong nggak ngebosenin, nggak ngeselin gitu ya, jadi itu bisa membantu karisma kita lebih terpancar. Nah, selain gaya bicara, yang paling penting adalah your facial expression. Usahakan kalian kalau ngomong di depan publik itu ekspresi kalian harus main semain-mainnya. Jangan jadi orang yang kayak tembok. Kalau kalian ingin memotivasi biar omongan kalian itu bisa didengerin, bahkan sampai yang dengerin kalian itu mengelu-elukan kalian ya, mengidolakan kalian, itu kalian harus punya facial expression yang bagus dan unik, yang menarik ya. Biar kalian tuh bisa diingat kalau setiap ngomong, waduh aku ingat sama yang A ini, motivasinya bagus banget, ekspresinya itu loh menggelegar, bikin aku tetap termotivasi, meneduhkan jiwa dan raga. Nah, itu harus kalian ingat selalu kalau mau buat karisma di diri kalian tuh. Yang penting itu adalah kalian selain gaya bicara dan penampilan kalian juga harus ada yang namanya facial expression ya. Biasakan jadi orang itu yang ramah, kemudian nice to everyone. Juga kalian tuh kalau diajak ngomong itu berekspresi, jangan ale-ale, jangan kayak tembok. Itu nggak ada orang yang suka kalau kamu tuh diajak ngomong, kamu tuh nggak ada respon ekspresinya. Nah, itu salah satu cara kita bisa bound good relationship each other. Next juga adalah aku pikir-pikir dulu ya, aku lupa nih, sorry nih. Iya, selain facial expression dan juga itu tadi aku bilang ya, gaya bicara, ini paling penting juga mungkin udah include di dalam facial expression itu adalah eye contact dan emosi. Nah, kenapa? Emosi ya, emosi bukan artian kamu galak-galak ngomong di depan sampai mukul-mukul meja, sampai banting mic atau sampai banting standing, enggak kayak gitu maksud aku di sini. Eye contact itu artinya kalian bisa mengkoneksikan isi dari pikiran kalian itu lewat pancaran sinar mata kalian ke audience. Jadi gini, kalau kita ngomong di depan umum nggak membangun eye contact, kayak nggak ada ikatan ya, kayak kalian nggak nge-link sama audience kalian. Jadi kalian harus sebisa mungkin ngomong di depan umum itu adalah tatap mata audience kalian secara mendalam, secara tulus, ikhlas, sincere. Nani? Ya, biar apa? Biar audiens kalian merasakan kehadiran kalian, bahwa kalian memang ada di sana untuk memotivasi kalian, memberikan informasi-informasi yang penting. Dan juga selain eye contact, ketika kalian ngomong usahakan pakai emosi yang sesuai. Emosi itu bukan berarti marah-marah, enggak ya teman-teman. Emosi itu kalian bisa menempatkan perasaan kalian dalam situasi tertentu. Kalau kalian menyampaikan hal yang bahagia ya, kalian emosinya ya harus meluap-meluap kayak bahagia gitu. Jangan kalian menyampaikan hal yang bahagia, yang menyenangkan, emosinya malah kebalik, kalian malah marah-marah, kalian malah cemburu, kalian malah nangis lagi. Aduh, itu kan udah nggak match emosinya, itu benar-benar kaleng-kaleng dah kalau public speakernya kayak gitu. Nah, emosi itu sangat penting untuk membangun ikatan batin kalian. Jiwa kalian tuh bakalan terkoneksi dengan audiens kalian, dan itu yang bakalan melekat terus diingat. Kalian bisa cek deh beberapa public speaker yang emosinya bagus, yang menggugah. Setiap kali mau kalian tonton tuh pasti akan membuat kalian ketagihan untuk melihatnya tampil depan umum. Terus apa yang diomongin itu melekat di ingatan kalian ya, karena emosi yang disampaikan oleh si public speaker itu ngena sesuai dengan apa yang dibicarakan. Nah, selain emosi juga, yang paling penting adalah kalian selalu yang namanya memotivasi audience untuk bisa stop negative thinking. Ya, stop negative thinking ini seperti yang udah aku bilang sebelumnya, dalam latihan atau dalam kegiatan kita ngomong di depan umum itu. Kenapa aku bilang negative thinking? Karena belum apa-apa penyebab nervous itu yang paling pertama adalah kalian ragu-ragu apakah kalian bisa apa enggak ngelakuin hal tersebut. Nah, ragu-ragu itu menyebabkan kalian takut melakukan kesalahan. Nah, kalian takut melakukan kesalahan, maka muncullah nervous. Kalau udah nervous, kalian nggak bakalan mau bisa lanjut ngomongin A, B, C, dan yang lainnya. Nah, kalau
untuk menghindari nervous ini yang paling penting sebenarnya kalian harus menghentikan pikiran negatif kalian itu dulu ya. Kalau kalian tampil di depan umum itu, ketika tampil usahakan sebelum tampil untuk menghindari negative thinking itu kalian tarik nafas dulu dalam-dalam ya, dalam hitungan 3. 1, 2, 3 tarik nafas, tahan dulu kemudian buang. Jangan langsung suara apaan? Jangan langsung buang nafas kalian ya. Kalian tahan dulu, pikirkan positive thinking dulu baru dibuang. Nah, setelah nafas kalian latihan nafas itu ya nggak apa-apa, sebelum tampil kalian latihan nafas 3 detik dulu, nggak apa-apa ya, nggak bakalan buat kalian itu kayak amatiran public speakernya, enggak ya. Nah setelah itu baru kalian tatap dulu audiensnya, jangan langsung kalian nyerocos mulai ngomong itu aja, nggak boleh. Tatap dulu audiensnya, dirasa kalian sudah nyaman, batin kalian sudah tenang ya, hitung 3 dalam hati baru kalian mulai. Jangan apa-apa kalian sudah ada di atas panggung langsung ngambil mic langsung ngomong dalam keadaan tangan gemeteran. Nah itu sangat-sangat senjata membunuh diri kalian sendiri, itu nggak boleh dilakuin. Jadi untuk menjadi public speaker pemula itu kalian di depan panggung harus bisa mengontrol diri ya, dikontrol emosi kalian, apa yang mau kalian omongin harus dikontrol. Jangan kalian lupa dengan apa yang kalian omongin, bahkan kalian nggak tahu apa yang kalian omongin. Nah itu bisa membuat isi omongan kalian itu ngoteh kesana kesini. Nah oke teman-teman, gimana bisa dipahami nggak penjelasan yang aku sudah sampaikan tadi? Semoga bisa ya, karena aku sampai ini secara natural, pengalaman aku sendiri, dan juga aku sering ambil dari pengalaman murid-murid aku yang sering lomba public speaking dari tingkat kabupaten sampai nasional. Aku udah pernah joinan lomba itu sama murid aku sendiri, bahkan aku sudah sampai lihat kelas-kelas murid SMA yang kemampuan bahasa Inggrisnya itu sudah melebihi seorang dosen. Bahkan dari segi accentnya, dari segi grammarnya itu aku benar-benar salut ya. Dari rasa pedenya tampil di depan umum tuh, waduh, atau diacungin jempol. Aku ngefans banget sama murid itu, dan sampai sekarang nggak tahu di mana dia sekolah. Mudah-mudahan sukses selalu ya. Dan pada saat itu pula aku dapat banyak pelajaran kalau menjadi seorang penutur bahasa di depan umum tuh nggak mudah teman-teman ya. Menjadi pembicara yang baik nggak mudah, apalagi menjadi pendengar yang baik. Jadi semuanya itu sinkron. Nah, semoga apa yang aku sampaikan di sini berfaedah buat kalian semua. Jadi buat teman-teman semua yang pengen bisa ngilangin rasa nervousnya ngomong di depan umum, bisa coba cara-cara yang aku sampaikan tadi. Kalian bisa coba sedikit demi sedikit dulu. Jangan terlalu force yourself biar menjadi orang lain. Misalnya kalian punya idola public speaker A, B, C, kamu pengen, atau setelah kalian nonton tayangan aku ini kalian pengen ngomongnya bisa kayak aku, casus kayak gini, nggak usah kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Kalian harus be yourself, menjadi diri sendiri. Jadi kalian harus adaptasikan segalanya itu sesuaikan dengan diri sendiri. Jadi nggak ada guna kalian menjadi orang lain ya, karena we are inborn itu dengan secara unik ya. Jadi kalian nggak usah berkecil hati, coba terus, try very hard, pasti bakalan berhasil. Oke. Ya, sekian dulu pemaparan dari mission kali ini. Aku rasa udah penuhin ya request-requestan beberapa. Aku masih sortir lagi beberapa yang penting dan juga berfaedah buat kita semua. Biar nggak asal-asalan aku buat kontennya ya, biar bisa bermanfaat. Terutama buat murid-murid aku, buat semua yang pengen bisa lancar bahasa Inggris dan juga lancar tampil ngomong di depan umum. Semoga apa yang aku sampaikan ini buat kalian senang dan juga bermanfaat. Sampai jumpa di video episode Miss Yun with Miss Yun selanjutnya. Goodbye.